Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sotri Baisari Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat ya. Jadi saya ini tadi mendengar kabar ketika saya live streaming, tiba-tiba santri saya ini habis mencari ikan. Kata Cikaloy, kok mereka lari-lari? Nah, ketika mereka lari-lari ada apa? Upaya Cikaloy menanyanya. Di balik bukit itu kan ada sebuah sungai. Sungai itu dari hulu itu dari Bukit Tengkorak. Jadi mereka ini kalau mencari ikan, kata orang kami itu ngerogoh itu. Ngerogoh. Nah, pakai tangan karena nggak ada alat. Nah, mereka tuh lari ke situ. Tapi lapor mereka tadi, dia melihat ada sesosok yang berbaju hitam, rambut panjang. Ada lagi, kata dia, yang bernama Jarwo itu menekan santri saya. Tapi santri untung aja nggak apa-apa. Cuman kamu harus ngaku apa-apa yang Ki Jagabaya bawa dari Bunda Ratu. Akhirnya dia mengaku. Ya karena anak kecil mungkinan ya. Dia diceritakan semua apa-apa yang dibawa. Jadi Jarwo itu sangat gembira. Saya tidak tahu tujuan Jarwo ini sama si Gundul Maidin apa. Yang mereka harapkan itu. Tapi apa benar si Porong itu memang dia menunggu-nunggu mengharapkan sesuatu dari saya? Tapi nggak mungkin. Saya nggak pernah melihat orangnya, si Porong itu. Yang saya bawa itu hanya untuk membutuhkan mengopetin orang-orang, kata Bunda Ratu. Tapi apakah mereka membutuhkannya? Saya tidak tahu. Itu dasar aja orang-orang otaknya tidak sehat. Saya tahu soal si Porong itu, kata Bunda Ratu. Porong ini ada satu bahan yang ditunggu-tunggu oleh si Porong, orang yang hebat ini. Nah, benda yang ditunggu-tunggu itu adalah di tangan saya, Ki Jagabaya. Antara yang diberikan kepada saya semua benda-benda dari Bunda Ratu, salah satunya ada yang diinginkan Porong, karena Porong membutuhkan satu tetes benda itu. Apa yang diharapkan si Jarwo ini? Kok Bunda Ratu pun sudah tahu si Porong itu. Dan selama ini aku belum pernah ketemu sama si Porong. Tapi kalau cerita dari santri saya tadi, bahwa mendengarnya kalimat ada yang sesuatu yang diharapkan oleh Jarwo. Apa air mata duyung itu? Tapi itu sebuah air. Nggak mungkin kayaknya. Pasti dia akan mengharapkan leontin itu. Ya. Kalau nggak permata itu, karena banyak sekali Bunda Ratu memberikan ya satu bukti untuk kepada Ki Jagabaya. Bunda Ratu telah memberikan satu senjata yang sangat ampuh. Luar biasa senjata itu. Seperti semurah yang bisa dilipat, berbentukan merek apa itu? Atas nama orang-orang dulu kayaknya. Tapi semua itu bisa saya lipat. Kalau besi bisa ditempelkan aja putus. Luar biasa ya. Tapi ya, aku terus pikirkan itu memang khayal. Tapi yang aku bingungkan, apa benar yang disebut-sebut Jarwo itu gurunya akan membutuhkan sesuatu yang diharapkan? Kalau memang ada benda yang diharapkan yang saya dapatkan dari Bunda Ratu, dari istananya, rasanya nyesal juga saya datang ke istana itu. Kalau memang si jin, si Porong itu akan mengharapkan suatu benda dari saya, karena benda itu sangat mengakibatkan. Cobalah kita nanti ingin tahu benda apa yang diharapkan oleh Jarwo itu. Apabila benda itu memang berharga, paksa benda itu saya simpan rapi-rapi.
Jangan sampai benda itu ada di tangan mereka. Sekarang misalkan gitu, sekarang banyak sekali bermasalah. Bagaimana kata anak santri tadi? Orang melihat si Jarwo sama si Guru Mai. Mereka ini nggak ada kapok-kapok ya. Guru Mai itu nama si Jarwo. Saya sudah mengatakan bertobatlah. Rupanya ini mereka tidak mau bertobat, ada tujuan rupanya selama ini. Ya. Tujuan mereka ini kemungkinan mereka ini ada tujuan tertentu. Saya pun bingung sama mereka. Tapi kalau si Porong ingin benda dari Bunda Ratu yang saya dapatkan, apa tujuannya sebenarnya? Saya tidak tahu apa tujuannya sih. Yang bingung, yang membaca, kita membaca satu pikiran manusia itu sangat bingung. Kadang-kadang kita meyakinkan, tapi dia tidak benar. Seperti dulu saya pernah menghitankan Ronald. Saya sangat yakin, tiba-tiba dia sangat aku mendengar suara orang menjerit. Muhammad, ini kayak yang mereka ceritakan tadi Muhammad. Iya, Tapi di mana namanya si siapa itu? Tadi kita hampir saja menangkap santri-santri itu. Karena hal ini harus berhenti. Karena tadi salah satu santri sudah kutekan. Dia kutanya, apa yang dibawa Ki Jagabaya? Dari Pantai Laut Selatan. Dia jawab, ternyata Ki Jagabaya membawa banyak sekali pusaka dari Bunda Ratu. Benar. Bahkan ada salah satu oleh-oleh dari Bunda Ratu. Itu adalah syarat untuk kita nanti membangkitkan si Ratu Mimi. Apa yang dia bawa ya? Itu dia bilang air mata duyung. Oh, apa dulu? Benar, air mata duyung. Aku pun belum pernah melihatnya. Tapi dengar suaranya saja, aku sangat heran. Tidak mungkin air mata duyung diberikan oleh Bunda Ratu begitu saja. Mereka akan mana air mata duyung? Aku pun belum pernah melihatnya. Bunda Mayit, tapi kita sudah dapat info dari santri tadi. Jangan itulah kita. Kita harus bisa merampas itu. Air mata duyung itu. Jadi air mata duyung itu untuk apa mereka ini? Kita jangan gegabah, karena ini sangat bahaya sekali. Karena aku yakin Jagabaya itu pasti tahu apa yang kita rencanakan. Karena Bunda Mayit, syarat dari guru kita itu, pesan dari guru kita Ki Porong, bahwa air mata itu dengan satu tetes saja bisa membangkitkan bola mata manusia yang sudah mati. Benar, makanya itu. Gimana caranya? Kita harus bisa mendapatkannya, walaupun satu tetes. Kita harus butuh itu. Karena aku yakin. Berarti, Muhammad, Karena aku yakin. air mata duyung itu harus diganti botol. Air mata duyung itu Jangan sampai sudah sembarangan. ada di Padepokan Ki Jagabaya. hati-hati. Karena para santri-santri itu tidak akan mungkin berbohong. Berarti mereka Orang yang suci tidak mungkin berbohong. Benar. membangkitkan arwahnya. Sama satu lagi, Mimi. Apa Mimi? Bunda Mayit. Selain dari air mata duyung itu, kita harus bisa mendapatkan satu botol saja air endapan bambu petok. Tak
mungkin orang mati bisa dibangunkan. Ini orang gila sih. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa mendapatkan itu. Kenapa tadi salahnya kita tidak kita tangkap saja tadi itu santri itu? Kita sandra. Sayangnya dia kabur dia lari. Atau jangan-jangan nanti dia bilang kepada kita Gabaya, atau dia Aloy. Rupanya ini pesantren saya dipaksa sampai menangis. Harus mengakui dengan apa yang saya bawa dari. Kalau sampai Berat. santri itu memberitahu, mencari kita dia, Bos. Biarkan saja. Kalaupun dia kesini kita tunggu. Mudah-mudahan juga dia bawa itu air mata duyung bersama air bambu Aku utuh itu. tidak bisa melepaskan orang dua. Karena dengan itulah nanti syarat kita bisa bangkitkan si Ratu Mimi, Ratu Iblis. Bagaimanapun caranya harus kita dapatkan. Tapi udah mayat tadi malam ini aku sudah dia ingin mengambil air mata duyung, berkomunikasi tapi dengan membangkitkan jasad guru kita yang Malampir. Dia bilang tak mungkin cara bisa Sekarang- membangkitkannya. guru kita Kiporong sudah turun. Sebentar lagi akan sampai. Dan kalian preman-preman serta ajak si Gondomayet persiapkan diri katanya. Kalian persiapkan ritual serta tumbal-tumbal bahkan kembang-kembang 7 rupa untuk kita ritualkan nanti. Andai kata guru kita benar-benar turun, nyawa pun akan kita persembahkan. Berarti aku tahu semuanya. Si Porong akan turun. Berarti ini tujuannya. Wah, guru besar kita sudah turun, benar. Tadi malam aku sempat melakukan ritual. Lama sekali aku ritual. Turun. Karena sangat sulit sekali kita berkomunikasi dengan guru kita. Ternyata dia bilang katanya masih ada satu syarat lagi, yaitulah air mata duyung itu di Kita Gabaya. Aku tidak akan menurunkan air mata duyung. Tidak mungkin. Heh. Kenapa kau tidak muncul? Tetes pun tidak akan kuberikan kepada orang-orang jahat seperti kalian ini. Aku sudah tahu semua apa yang kau ucapkan tadi, Jaro. Tahu apa? Kami di sini hanya duduk-duduk. Benar. Berarti kau telah menangkap anak muridku tadi. Rupanya kau ingin tahu semuanya. Rupanya tujuanmu ingin menginginkan air mata duyung di tangan saya. Berarti tadi santrimu sudah melapor kepadamu, ha? Iya, benar. Kurang ajar dia. Berarti tujuanmu benar. Berarti si Porong itu masih hidup. Berarti Porong itu akan membangkitkan arwahnya si Mimi. Dengan meneteskan kedua mata dengan air mata duyung itu. Kau jangan mengarang cerita, jaga Gabaya. Aku dengar semua. Apa yang kau ucapkan tadi kepada Gondomayet. Tidak usah mengalihkan pembicaraan. Benar. Kami hanya tetap ke sini. Oke. Jika kau ke sini benar-benar, kau serahkan semua pusaka yang dari Bunda Ratu itu. Berikan kepada kami. itu. Jarwo, lebih baik kalian sadarlah. Karena tidak mungkin orang mati bisa kalian bangkitkan. Iya. Orang yang sudah mati sudah tak mungkin kalian bangkitkan. Untuk apapun kalian bangkitkan akan membuat petaka di atas bumi. Tak mungkin dari mana Jaga Gabaya. Sedangkan kau saja, mana mungkin kau bisa berhari-hari di dalam kerajaan Bunda Ratu. Itu mustahil kan? Apalagi kami. Bahkan manusia pun bisa kami hidupkan lagi. Kami membalikkan telapak tangan. Blok! Bisa jadi. Tapi, Jarwo, aku bertanya, tujuanmu guru besarnya Malampir datang, apa tuntutannya sebenarnya? Tuntutannya banyak karena dia sudah terlalu murka kepada kalian. Karena kalian semua telah mengganggu apa yang kami perbuat. Bahkan gara-gara kau sudah menghabisi Malampir. Dan apa tujuannya kamu ingin membangkitkan jasadnya Mimi? Untuk menguasai semuanya. Karena aku perlu bukti. Aku perlu bukti betapa saktinya guruku. Katanya bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kamu hanya mimpi, Jarwo. Kita lihat, mana ada orang yang sudah mati akan dibangkitkan hidup kembali. Kamu hanya bermimpi di siang bolong. Kamu cuma diiming-imingi oleh setan keparat itu. Sudah lebih baik kau. Hanya untuk mendapatkan air mata duyung dari tanganku. Nah, Supaya kau bisa menjadikan orang hebat. Tujuannya. Iya, benar. aku minta itu. Aku butuh air mata duyung itu. Lebih baik kamu sadar, Jawa. Sadarlah, bawalah si Gondomayet ini ke jalan yang benar. Biar kalian sadar. Sudah kami bilang, kami tidak akan berhenti
Sebelum apa yang kami inginkan itu tercapai. Benar. Itu. Makan mana? Kalian Kami lagi butuh lagi satu kami. tetes saja. Satu tetes air dari pantai selatan itu. Air dari Air mata Putri duyung. Duyung. Ya. Begini. Kalau air itu memang adanya di kerajaan Bunda Ratu. Tapi air itu aku tidak membawanya. Kau jangan mimpi. Tidak mungkin. Ya. Aku tahu di dalam kempekmu itu pasti ada. 1.000, 1 juta orang. Belum tentu ada. Aku mohon pada. Justru itu. Makanya itu tadi malam guruku berbicara bahwa air itu memang sulit dicari. Tapi syarat itu ada. Ada dan sekarang telah muncul secara tiba-tiba. Itu perantaranya kau dari Bunda Ratu. Hei, Jarwo, hanya kiamat sudah nih kalau memegang air itu. Aku tidak memegangnya sama sekali. Lantas untuk apa kau cuma simpan air itu? Untuk kau jual ke subscriber? Tidak gunanya. Lebih baik. Saya tidak akan menjualnya. Lebih baik kau serahkan saja kepada kami. Tidak ada. Aku tidak punya air itu. Tapi aku mohon, kau jangan gali-gali bangka apa tuh kuburan si Mimi di balik bukit itu. Kau jangan Dia berbohong. mengungkiri. Kau jangan berbohong. Karena tadi santri kau hampir saja tidak kami tewaskan. Akhirnya dia berkata jujur. Hei, kata dulu Jarwo. Makam Mimi itu, akulah yang makamkannya. Aku harap kau jangan pakai bangkitkan mayat yang sudah mati. Bernama si Porong itu. Aku tidak ada urusan dengan itu. Yang penting tugasku hanya ingin mendapatkan itu. Air mata duyung itu. Bahkan air endapan bambu petuk. Sedikit saja. Hanya itu yang kau inginkan. Hei, diam kau, belum mayat. Serahkan saja sekarang. Apa yang kalian dapatkan dari bernama setan si Porong itu? Lihat saja nanti Jagabaya. Kejutan akan muncul. Akan tiba nanti saatnya. Kau tidak ada kesadaran. Kami bukan main. Ini bukan sekedar ancaman. Apa Nyata. kamu memang sudah bosan hidup ini? Kemungkinan. Iya. Sampai-sampai kau telah membangkitkan orang yang sudah mati. Selagi ada guruku nanti bisa bangkit lagi. Jarwo, aku tahu. Ya. Namanya ilmu yang tidak terima bumi. Tapi tidak ada gunanya kita membangkitkan orang yang sudah mati. Lantaran dia serahkan membalas saja dendam pada pada kami. Bagi kami berguna. Bahkan nanti preman-preman besar yang sudah tewas pun akan kami bangkitkan semua. Saya tidak akan memberikan ya satu celah pun kalian untuk masuk padepokan Ki Jagabaya. Ya. Kau tidak tahu, berhari-hari kami obrak-abrik padepokanmu selama kau masih di Pantai Selatan. Kamu cuma dibohongi oleh santri saya bahwa saya telah membawakan air mata duyung. Tidak mungkin. Santri tidak akan berbohong. Bahkan santrimu tadi saja sambil menangis dia. Sambil menangis ketakutan karena melihat Benar. kuda mayat. Untuk saya tidak kami habisi. Awalnya dia tidak mau cerita. Aki Jagabaya tidak bawa apa-apa dari Pantai Selatan. Tidak mungkin kataku. Setelah Ya. ditekan ini oleh Kuda kuda mayat. mayat, akhirnya dia cerita. Baiklah, aku akan cerita bahwa Aki dia bawa pusaka, bahkan dia bawa liontin dan juga air. santriku melihat ada kalian berdua di makamnya. Apa kuda kalian di makam hutan situ? Hah? Itu hanya makam biasa. Kalian ingin membongkarnya? Makam Mimi itu? Hah? Itu hanya makam biasa. Kau tidak perlu tahu. Itu makam siapa? Itu makam keramat. Itu hanya kami yang tahu. Dengar, Mimi itu aja matinya dengan tidak layak. Ya, dia matinya dia tidak layak. Dia akan hidup kembali. Dengan cekonde itulah yang menusuk badannya. Kau tidak tahu. Sebenarnya dia itu sakti. Karena kemarin yang menewaskan itu kalian tahu kelemahannya. Jadi ilmu-ilmunya masih bisa hidup kembali nanti. Andai kata dia nanti bisa dihidupkan dengan air itu. Air Putri Duyung. Tidak ada itu Jarwo. Saya tidak mengambil air putri duyung itu. Kamu hanya dibohongi oleh santri saya. Iya. Sudahlah, tak usah kamu Tidak mungkin bayangkan. Jagabaya. Hah, lihat saja. Atau nanti lihat santrimu akan kami habisi lagi nanti. Hei, kalau kalian ingin air mata duyung, kalian datang ke tempat Pantai Selatan sana. Mintalah kepada Bunda Ratu situ. Antarkan kami. Tak mungkin kalian terima orang seperti kalian ini. Nah, pasti kami mengambilnya darimu. Dan tak mungkin juga Bunda Ratu mau bertemu dengan kami.
Ya wajar dia tidak mau orang-orang seperti kotor seperti kalian. Bunda Ratu itu tak Wah, tidak kotor. Wah. Dari tadi kami minta baik-baik, tidak kau beri. habisi dia. Aku sudah bicara baik-baik. Ya, hentikan perbuatan kalian. Jangan sampai kalian telah menggali makamnya si Mimi itu. Ya, kenapa? Bila kalian menggali makam itu, akan terjadi sesuatu di daerah sini. Kami tidak peduli. Lihat saja nanti. Tiba saatnya sungai akan besar. Itulah nanti akan pertanda. Itu Ah. pertanda. Jangan sampai kau buka makam Mimi itu. Ya, Kalau kami tidak mau, harusnya kau serahkan air dari Bunda Ratu itu. Benar. Gimana? Itu tawaran kami. kau cari aja air mata gunung sana. Tidak bisa. Karena ini perintah dari guru kami. Guru besar. Karena air mata itulah yang sangat sakti sekali. Karena dengan satu tetes, Baik, baik. mata yang tadinya merah. Kalau untuk ngobatin siapapun, saya bawakan. Tapi kalau untuk si Mimi, saya tidak akan memberikannya. Tapi kalau untuk yang lain, saya akan meneteskannya. Itu juga kan ulah kalian. Kalian yang menawaskannya. Hah? Dengar dulu. Mimi itu kalau tidak saya yang memakamkannya, dia menjadi bangkai. Ya? Saya mohon hentikan perbuatan ini. Jangan sampai kalian ya menyampai ke masyarakat akan terjadi sesuatu. Lihat saja nanti. Ini akan gempar. Gempar sejagat raya. Benar. Bahkan kau pun tidak tahu. Itu yang mati cuma jasadnya saja. Bahkan kami pun saat kami ritual masih terdengar suaranya. Suara Mimi. Dia masih senang di sana. Berhubung syarat tadi hanya dengan air itu. Itulah. Saya tidak akan memberikannya, Jaro. Saya tidak mempunyai air mata duyung. Ya. Bagaimanapun akan kami rampas nanti. Walaupun kalian memaksanya, kalau benda itu tidak ada, cuman ada di istana Bunda Ratu. Dia hanya berbohong, Wak. Dia menutupi sesuatu supaya air mata itu tidak diambil. Kami tidak butuh banyak. Hanya satu tetes saja. Benar. Tidak banyak. Untuk apa kamu satu tetes saja? Hah? Saya mau tanya, untuk apa setetes itu? Karena kami tahu. Kata guru kami. Dengan satu tetes itu saja. Sudah bisa membangkitkan jasad manusia. Berarti tujuannya kalian ingin menggali makam yang ada di hutan itu, makam Mimi itu. Itu tujuan kalian. Apa sangkut pautannya si Porong sama Mimi itu? Ya? Kok sampai Anda bisa tahu makam Mimi itu berkaitan dengan Porong, Jaro? Kau tidak tahu siapa asli Mimi? Dia itu adalah putri keraton. Dia hanya tampilnya saja dia. Dia tampilnya seperti itu karena dia jadi dengan bulaga, jadi dia berubah seperti itu. Tadi dia seorang putri. Berarti dengan sekonde itu dia bisa kelumpuhan. Makanya itu kan saking saktinya dia, kesaktian ada di tusuk konde. Nah, sekarang untuk membangkitkannya hanya dengan air itu. Apa ikatan bersama si Porong? Saya juga baru tahu nama sekarang si Porong, guru besarnya Mak Lampir. Kau tidak tahu? Porong dulu adalah seorang raja. Raja kesatria. Berhubung karena dia sudah disakiti oleh pengawalnya sehingga dia tewas. Wak, Dan kali ini dia akan menuntut balas akan semua itu. kita paksa saja, Wak. Lebih baik hentikanlah perbuatan kalian. Berarti Mimi ada kaitan sama si Porong. Berarti Mimi bukanlah manusia yang datang dulu, adalah jelmaan setan. Hentikan perbuatan ini, hentikan penggalian itu, semuanya selesai. Air mata duyung tidak ada di tangan saya. Tidak. Saya mau kembali. Sampai kapanpun akan kami rampas itu. Tak usah sadarlah kalian berdua. Tak usah kalian macam-macam lagi di padepokan saya. Saya tidak ada air mata duyung. Kalau tidak memberi, kami bakar padepokan itu. Bagaimana caranya akan kita rampas. Kita rampas benda mayat. Habisi. Allah Akbar. Allah. Allah. Kembali akan jalan benar. Kami tidak akan kembali. Ya. Tunggu dulu mundur. Serang dulu.
Allah. Wah! Kembali Raja, jangan benar Raja. Tidak, Hentikan perbuatanmu. lebih baik kau berikan itu air mata duyung itu. Tidak ada di tangan. Dari Bunda Ratu. Allah Akbar. Allah. Kurang ajar kau Jaro. Allah. Wah! Sadar kalian. Kami tidak akan sadar. Wah! Buat! Baik, baik. Lebih baik kita. Kalian jangan lagi datang ke sini. Semua tidak ada. Ingat, kami tidak akan tinggal diam dan kami akan terus mencoba untuk bisa mengambil air mata duyung itu. Yang penting kami sudah tahu bahwa air mata itu ada di kau. Benar. Dan bahkan nanti lihat, guru kami akan turun. Perang besar akan terjadi. Jaga bayang. Kau telah ketipu Jarwo. Kami tidak peduli. Kau telah diracuni oleh gurumu. Ya. Akan kami acak-acak nanti. Ayo, pergi. Pergi. Kurang ajar. Ya. Rupanya itulah yang dikatakan oleh Bunda Ratu, bahwa ada barang sesuatu yang akan ditunggu seseorang, yang orang sakti Marakuna yang bisa membangun orang mati. Dia hebat sekali. Bunda Ratu sudah menitipkan, hati-hati. Rupanya air mata duyung itu yang ditunggu mereka untuk meneteskan dua belah mata. Ini berarti ini ada kaitannya bersama si Porong. Berarti Mimi ini bukanlah manusia. Dia adalah seorang ratu. Iya. Seorang jelmaan. Pantasan Cekonde itu. Aku yang menanamnya. Apa makamnya harus aku pindahkan? Tidak bisa. Kalau dipindahkan dia akan terbaik sekali. Karena makamnya itu kemarin mengeluarkan asap dan api. Tak mungkin. Tapi apa benar disebut Jarwo tadi, si Porong adalah guru besar yang bisa menghidupkan orang mati? Apa benar kata Bunda Ratu? Yang penting aku harus waspada. Daripada kecolongan, air itu harus kuganti dan kusimpan. Berarti air mata duyung bukan air mata sembarangan. Banyak sekali penggunaannya. Mamat. Tenang Mamat. Ya, kita akan berangkat. Berarti anak santri, jangan sampai ada mandi lagi ke sini. Jadi suatu saat mereka akan mengancam. Hentikan mereka untuk carikan di tempat ini. Karena Jarwo bersama anak buahnya akan memaksa untuk supaya mendapatkan air mata duyung itu di tangan saya. Satu-satu jalan. Saya harus memberitahu Cik Haloi, ini laporan santri tadi. Masya Allah ya, para sahabat ya. Berarti tujuan si Jarwo ini bersama guru besarnya yang bernama guru besar yang Lampir itu, si Porong itu. Tujuannya ingin membangkitkan ya jasadnya si Mimi ini. Ada yang ditunggu-tunggu rupanya selama ini. Air mata duyung ya. Ya inilah air mata duyung itulah yang akan ditunggu mereka untuk membangkitkan jasad Mimi. Subhanallah ya para sahabat ya. Mudah-mudahan ya apa yang kalimat Jarwo ini tidak akan bisa terjadi. Kita mohon pada Allah semoga dijaga dari hal-hal yang tidak saya inginkan. Mudah-mudahan ya para sahabat ya, doakan terus perjalanan Ki Jagabaya bersama sahabat-sahabat Ki Jagabaya seperti santri BRL ya, sahabat Ki Jagabaya bernama Cek Haloi Official bersama santriwati BRL ya, bersama Ki Jagabaya. Jangan lupa like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya karena semua itu tidak dipungut satu biaya. Mudah-mudahan semua itu bisa mengangkat derajat kami dari doa kalian. Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.